Jangan lupa ngopi. Nah, Ini mantap. yang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Putra Tanis ya. Edisi hari ini saya mau melakukan atau mau memberitahu ya kepada teman-teman cara menjaga tanaman kacang di usia yang sangat masih muda, di usia kurang lebih 7 hari. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman atau para petani muda yang selalu mengikuti channel Putra Tanis ini ya. Oke, caranya gimana? Mari saya kasih tahu ya, menjaga tanaman kacang di usia muda, karena tanaman kacang itu di usia muda itu sangatlah rentan terhadap berbagai macam hama, terutama hama jangkrik atau ulat tanah dan orong-orong atau apa itu namanya di daerah kalian itu. Oke, di sini tanamannya tanaman kacang ya. Ini lahan bekas ini ya. Ini lahan bekas timun ini. Ini lahan sudah lama tidak diolah. Daripada kita pusing-pusing olah lahan lagi, banyak modal yang harus kita keluarkan. Belum lagi kita mencangkolnya, belum lagi kita musanya, belum lagi bambunya. Nah, itulah banyak kali yang harus kita keluarkan modal. Jadi daripada kita pusing mau nanam apa, kita tanamin kacang. Ini kacang bermerek Canton Tavi ya, dari Panamera. Sebelum saya kasih tahu bagaimana cara melindungi tanaman sejak dini dari serangan hama, mari kita pantau-pantau dulu ya tanaman kacangnya ya. Nah, ini tanaman kacangnya ini bekas timun ini ya. Jadi kita nggak usah terlalu buru-buru untuk mengolah lahan. Kita bisa tanamin komoditi tanaman yang lain ya, yang support di lahan-lahan yang sudah bekas. Kacang ini kategori tidak layak panen ya, hanya modal bibit sama modal-modal lahan bekas kayak gini bisa kita lakukan penanaman ya. Ini tanaman kacang saya kurang lebih umurnya berapa ya, sekitar 6 hari ini kalau nggak salah. Ini hampir 6 hari ini lahan bekasnya ini banyak rumput nih, udah tumbuh rumput. Kita cabut-cabut rumputnya dulu ya sebelum kita melakukan pembahasan bagaimana cara menjaga tanaman di usia muda ini. Ini kalau nggak kita jaga dari awal itu ini di batang ini biasanya dimakan sama jangkrik atau ulat tanah itu ya. Daripada kita melakukan penyemprotan itu ya, masih tanaman masih kecil, kadang juga ada yang terjadi stres pada tanaman yang masih di usia muda ini. Jadi langkah yang tepat yang harus kita lakukan adalah pemberian apa, kira-kira pemberian apa yang harus kita berikan supaya ini akibat terkena belalang ini ya, ini bolong-bolong di daunnya. Ini biasanya tuh di balik daunnya juga ada kutu kebul atau trip juga ini. Ini di lahan bekas kayak gini. Teman-teman bisa apa ya, bisa berbagi ilmu ya kepada kita bagaimana langkah yang baik atau cara penanaman teman-teman dengan menggunakan metode apa gitu ya. Udah gini aja cara nanam kacang gitu ya, tidak ribet. Kita cuma bersihkan gulma,
situ kita lakukan pemupukan penyemprotan. Makanya ikuti terus channel Putra Tanisia supaya teman-teman atau kawan-kawan tahu ya bagaimana cara merawat tanaman. Apalagi di daerah saya ini daerah panas ya, bukan daerah pegunungan, jadi itu sangatlah susah ya merawat tanaman. Setelah kita lakukan penanaman itu kita harus juga siapkan nih ya bibit yang untuk menyulam itu, apalagi curah hujan di daerah saya ini cukup lumayan ini ya, di musim-musim ini cukup tinggi curah hujannya. Itu kadang ada tanaman yang mati. Nah, kita tinggal mencongkelnya, kita langsung pindahin di tanaman yang mati ini. Contohnya ini ya, ini mati ini. Nah, udah kita tinggal pindah. Jadi tanaman itu bisa seragam, tidak kalau kita tanam bibit lagi itu otomatis itu ketinggalan ya. Biar seragam kita harus siapkan juga nih bibit yang sudah tumbuh. Oke, langsung saja saya kasih tahu ya yang saya lakukan atau menjaga tanaman sesaji ini menggunakan apa ya. Inilah saya menggunakan furadan ya, furadan ya yang berbahan aktif karbofuran 3%. Ini gunakan aja furadan ini ya. Caranya cukup mudah ya, kita buka, habis itu kita lakukan penaburan. Ini caranya nih. Kita tabur gini aja nih ya. Udah tabur ngasal aja. Tuh, kita tabur ngasal. Itu nanti kayak contohnya ini. Ini contohnya hama yang mengganggu di tanaman kacang itu. Di daerah saya itu banyak siput ya, siput yang kecil-kecil. Nanti ya siput itu makan di sini juga, ini bisa juga kayak belalang. Nah, kita nggak sempat nyemprot ya, kita menggunakan furadan aja. Nah, ini kita tabur-tabur. Nah, kita tabur ngasal aja lah ya. Oke, itu aja ya caranya, bisa dicontoh. Oke, terima kasih yang sudah setia menonton channel Putra Tanisia. Semoga channel ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sukses. Sampai jumpa.